Elshinta News and Talk. Pak Syamsul, sebelumnya kami juga mengucapkan selamat Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ya Pak Syamsul ya. Terima kasih atas ucapannya. Nah, semoga semua warga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa juga bersama-sama memeriahkan menyambut Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini, tanggal 13 Juli 2026. Baik, Pak Syamsul, kalau masyarakat ya mungkin masih banyak juga yang belum tahu terkait dengan hari ini, bagaimana sih mungkin penjelasannya dan juga kita ini memaknai dari penetapan 13 Juli hari ini sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pak Syamsul? Terima kasih. Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini merupakan bukti nyata pemerintah hadir untuk kesetaraan sebagai warga negara Republik Indonesia, di mana yang sama-sama memiliki dan berkeyakinan selain ada 6 agama, juga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, di mana kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini dilindungi oleh negara melalui konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sehingga harapan yang selama ini keberadaan Kementerian Kebudayaan sebagai tonggak sejarah membuka keran regulasi baru, yaitu menetapkan Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui keputusan Menteri Kebudayaan nomor 135 tahun 2026 tentang Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ada agenda khusus tidak Pak pada hari ini, momentum hari ini? Ya, yang jelas karena kemarin tanggal 6 Bapak Menteri menyerahkan SK nomor 135 tahun 2026 tentang Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diwakili perwakilan dari organisasi yang hadir secara langsung di Taman Mini Indonesia Indah, di mana rumah penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada era Bapak Soeharto. Nah, ini ada namanya Gedung Sasono Adiroso Pangeran Sambernyowo. Nah, disitulah dulu di era Bapak Presiden Soeharto. Nah, ini tempat berkumpul, tempat berdiskusi, dan juga tempat menembah gitu ya kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena di Taman Mini Indonesia Indah di Gedung Sasono Adiroso Pangeran Sambernyowo, dan itu juga ada tempat untuk ritual atau sembahyangnya untuk warga penghayat kepercayaan, seperti itu. Baik, kalau untuk agenda-agenda di daerah-daerah mungkin Pak Syamsul sendiri, apakah dari Kementerian Kebudayaan juga sudah mengetahui Pak di daerah-daerah ada momentum apa saja nih dalam menyambut ya hari ini? Ya, baik, di daerah-daerah dengan informasi dapatkan bersama Hari Kepercayaan terhadap bisa seluruh tadi di bawah bimbingan kepercayaan terhadap yang bisa masyarakat hanya 163 organisasi mereka merasakan kepercayaan terhadap Tuhan Maha Esa. Iya. Pak Syamsul, suaranya terputus-putus ya? Suaranya apakah terputus-putus Pak mendengar saya? Enggak, kalau Mbak jelas. Oh iya, baik. Silakan dilanjutkan Pak Syamsul. Dulu. Ya. Nah, ini merancang di masing-masing organisasi baik di wilayah luar penghayat dari masyarakat adat yang berada di wilayah timur NTT, wilayah Sumatera, wilayah Sulawesi, dan juga wilayah Papua Pegunungan. Ini juga memeriahkan di masing-masing organisasinya. Dan kemarin saya langsung gitu ya dalam tirakatan malam sambut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Solo gitu ya. Nah, itu di Kulon Progo itu menyegarkan
seperti itu. Nah, di mana kegiatan ya kita lakukan kira itu di pukul 2 dan terakhir pertama itu di makamnya Bapak kita gitu ya, era perjuangan pembentukan Indonesia BPUPKI. Iya. Baik, Pak Syamsul, sebelum melanjutkan boleh kita putus terlebih dahulu ya Pak ya, karena untuk suara yang kami dapatkan putus-putus, mungkin boleh agak bergeser Pak Syamsul. Ini akan kami coba telepon ulang ya Bapak ya. Pendengar, kita tahan dulu, kami akan coba putus Pak Syamsul, komunikasi kami akan coba kami perbaiki. Kami sedang membahas terkait momentum ya hari ini 13 Juli sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan bagi Anda yang mau ikut mungkin berkomentar terkait dengan momentum hari ini, atau mungkin di sekitar Anda juga ada nih yang sedang memperingati ya terkait dengan hari ini, bisa juga mungkin berkomentar atau mengirimkan terkait dengan kondisi ataupun perayaannya kepada kami, bisa melalui telepon di 021 586 9000. Atau WhatsApp dan juga SMS juga bisa di 081 180 6543, atau mention ke Twitter kami di @radio El Sinta. Pendengar, kami akan coba menghubungi, akan kami telepon kembali Direktur Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Dirjen Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan RI, Pak Syamsul Hadi. Pak Syamsul, halo Pak. Halo Pak Syamsul, bisa mendengar suara saya? Ya, baik. Untuk di silakan Bapak. Media radio, halo. Terdengar jelas? Iya, terdengar Pak Syamsul, terima kasih. Tadi sempat terputus di bagian perayaan di NTT sendiri Pak. Mungkin boleh diulang sedikit kembali Pak terkait dengan perayaan di sana. Ya, untuk yaitu mereka menyelenggarakan pertemuan atau ritual gitu ya, karena masyarakat adat Marapu gitu ya, mereka berdoa bersama gitu ya, dilakukan di wilayah Sumba Timur, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya gitu. Sekiranya ini juga menjadi bagian, dan di Papua Pegunungan itu juga masyarakat di Papua Pegunungan khusus untuk pengayat kepercayaan juga merayakan, dan juga di wilayah Sulawesi Barat, wilayah Utara, Sulawesi Barat itu di Mapurundo, dan juga di Pulau Jawa. Nah, ini juga banyak organisasi-organisasi yang di bawah Direktorat Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk pembinaannya. Untuk di Jawa, nah ini kemarin saya hadir langsung gitu ya, untuk mengikuti malam tirakatan menyambut hari besar kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini semalam, sore sampai malam gitu ya, dan sorenya itu dilakukan kirab bersama gitu, dan berdoa bersama sekaligus kami dan beserta warga gitu menyekar di makam Eyang Wongsonegoro, karena beliau adalah salah satu pahlawan nasional gitu ya, dan di era perumusan Undang-Undang Dasar 1945, nah itu beliau sudah mengusulkan frasa gitu ya, agama dan kepercayaannya. Nah, itu diusulkan oleh Bapak Wongsonegoro dalam sidang BPUPKI gitu, dan PPKI pada tanggal 13 Juli 1945. Nah, peristiwa tersebut bagi masyarakat penghayat kepercayaan merupakan tonggak penting dalam sejarah gitu ya, pengakuan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti itu Mbak. Baik, kemudian kan ini juga muncul pertanyaan dari masyarakat ya Pak ya, terkait dengan bagaimana sih kemudian posisi dari para penghayat ini dengan agama-agama yang sudah eksis untuk saat ini. Karena kan untuk saat ini kita juga sudah ada 6 agama yang eksis ya Pak ya. Bagaimana menjawab terkait dengan hal ini Pak Syamsul? Mengingat untuk organisasi kepercayaan ini sama-sama memiliki keyakinan, yaitu percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa, gitu juga 6 agama. Nah, ini mereka menjalankan
ibadahnya itu, sehingga dalam hal ini pemerintah hadir memberikan ruang seluas-luasnya gitu dalam hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di mana layanan ini juga setara dengan agama gitu, sesuai dengan putusan MK 97 tahun 2016. Nah, dan juga dilanjutkan dari pemenuhan hak-hak sipil mereka gitu. Nah, dalam pemenuhan hak sipil mereka melalui Kementerian Dalam Negeri, sekarang penghayat kepercayaan ini sudah sebagian besar saat ini sedang berproses, itu sudah beralih dari yang awalnya kebijakan Orde Baru pada waktu lalu, mereka diarahkan untuk memilih ke salah satu agama yang ada. Nah, di era Bapak Jokowi dan di era Bapak Prabowo, Presiden kita, nah ini ruang-ruang tersebut kerannya sudah dibuka. Nah, salah satunya melalui kementerian, dengan berdirinya Kementerian Kebudayaan ini, Bapak Fadlizon memberikan ruang gitu. Salah satunya harapan yang sudah lama diusulkan sejak tahun 2005, dan di era berdirinya Kementerian Kebudayaan, Pak Fadlizon menetapkan Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan tentunya mungkin generasi muda, khususnya generasi Gen Z, nah ini pemahaman penetapan Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sangat beragam. Saya mengikuti melalui medsos yang ada gitu. Kita kan kan sudah percaya adanya Tuhan gitu. Kenapa harus ditetapkan Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa? Nah, kami memahami, kami selalu sosialisasi, namun hal ini ada sekat-sekat atau ya keterbatasan gitu. Nah, ini melalui dialog di El Sinta ini, semoga semua generasi muda, khususnya Gen Z, nah ini bisa memahami. Nah, mengingat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini sudah ada sebelum negara NKRI ini ada gitu. Nah, dan juga sebelum 6 agama itu masuk ke Indonesia. Nah, di mana sebelum 6 agama masuk ke Indonesia ini, ya penganut masyarakatnya yang ada di tanah air Indonesia ini sebagian besar menganut keyakinan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, oleh karena itu di era persiapan kemerdekaan dengan melalui penyiapan Undang-Undang Dasar 1945, Bapak Mester Wongso Negoro dalam sidang BPUPKI itu pada tanggal 13 Juli gitu menyepakati dan disepakati oleh semua forum pada waktu itu penambahan frasa agama dan kepercayaannya. Nah, sehingga ini juga kiranya bisa menjadi hal penting gitu ya, karena pemerintah itu ya menjamin masyarakat penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui pasal 28E ayat 2 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, sikap sesuai hati nuraninya. Dan juga dikuatkan di pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Nah, dari situ saya kira semua masyarakat bisa memahami bahwa selain ada saudara-saudara kita penganut 6 agama, juga ada penganut keyakinan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini kenapa Bapak Menteri Fadlizon menetapkan ya sesuai dengan amanat konstitusi yang ada, dan juga memang penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebelum 6 agama itu masuk ke Indonesia. Nah, ini ya masyarakatnya hampir semua yaitu penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu, Mbak. Iya, tadi juga disebutkan oleh Pak Syamsul ya Pak ya, untuk generasi muda Pak atau Gen Z
Karena saya juga baca juga di beberapa media sosial kan masih banyak yang mungkin salah paham ya terkait dengan hari ini. Lantas nanti dari Kementerian Kebudayaan untuk turut memberikan edukasi Pak, atau apa istilahnya ya, mungkin semacam sosialisasi kepada masyarakat ataupun generasi muda supaya tidak terjadi kesalahpahaman atau miskomunikasi, ini bagaimana Pak terkait dengan hari ini? Ya, berkaitan dengan penetapan Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini, kami bergerak untuk mensosialisasikan melalui medsos kami di Kementerian Kebudayaan. Itu ada Cinta Tradisi. Dan pada hari ini memang tanggapan dari pemirsa itu cukup tinggi gitu ya, sampai mendekati 7.000 gitu untuk merespon Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk followersnya ini meningkat gitu, mencapai sebentar saya cek dulu lagi, mencapai 2.300 follower. Dan di situ kami pertama ya yang memungkinkan sekali dengan waktu singkat gitu ya melalui media sosial kami, dan juga dukungan dari media sosial dari masing-masing warga penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa juga turut serta mensosialisasikan dari berbagai daerah, dan juga didukung oleh unit pelaksana teknis kami ada di 33 provinsi. Nah itu Balai Pelestarian Kebudayaan juga mensosialisasikan melalui medsos yang masing-masing dimiliki oleh Satker di unit pelaksana teknis kami. Dan selain itu juga kami nanti dalam beberapa minggu ini juga melakukan sosialisasi, salah satunya podcast ini tanggal 16 gitu ya di Kementerian Kebudayaan ya, berkaitan dengan Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini. Iya, kami juga turut mengapresiasi ya Pak ya terkait dengan penetapan momentum hari ini 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan dari Kementerian Kebudayaan sendiri Pak, bagaimana ya kemudian menjawab terkait dengan mungkin menjaga keseimbangan antara pelestarian tradisi, penghormatan terhadap keberagaman, dan juga tetap memperkuat persatuan bangsa. Nantinya momentum ini dalam menjawab hal seperti ini akan seperti apa Pak Syamsul? Ya, baik. Nah ini Kementerian Kebudayaan sebelum menuju pengakuan dalam arti penetapan Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebenarnya sejak tahun 2005 dan sejak berdirinya Kementerian Kebudayaan 2024, 2025, 2026 ini sudah melakukan langkah-langkah yang lebih harmoni gitu, dalam arti ya pertama berkaitan dengan kerukunan umat beragama. Nah ini dari warga penghayat kepercayaan sudah berperan aktif gitu di forum-forum kerukunan umat beragama dan juga lintas iman. Dan tentunya dari Kementerian Agama juga dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama selalu mengundang perwakilan dari penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga beberapa tahun yang lalu acara hari ulang tahun di Kementerian Agama, nah itu saat parade juga mengundang perwakilan dari penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah sehingga hal ini tujuan dari Kementerian Kebudayaan, nah ini menjadi tonggak penting gitu untuk memperkuat pengakuan, penghormatan, pelindungan dan pemajuan kebudayaan nasional yang inklusif gitu, yang bertujuan serta membawa manfaat bagi bangsa dan negara gitu, serta memperkokoh persatuan Indonesia. Jadi hal-hal yang dilakukan berkaitan dengan lintas iman ini juga melalui pendekatan pemuda lintas iman juga selalu menggandeng bersama. Mereka punya kegiatan, kami yang undang. Penghayat punya kegiatan juga mengundang lintas iman. Bahkan di Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa hari ini juga dari Kementerian Agama melalui Pusat Kerukunan Umat Beragama juga mengucapkan gitu selamat Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena saat menyerahkan SK nomor 135 mengenai penetapan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Nah, ini juga mengundang kementerian dan lembaga gitu ya, dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, dan dari Menko Polkam, dan juga dari Menko PMK gitu. Nah, sehingga kementerian dan lembaga terkait juga mengetahui gitu mengenai Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini, sehingga harapan ke depan ruang-ruang untuk berkeyakinan di Indonesia, khususnya penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sudah sangat terbuka lebar. Sekarang kembali lagi gitu untuk menjelaskan siapa penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terus keyakinan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kami menghimbau dari masing-masing organisasi yang lebih dekat dengan masyarakat bisa turut serta gitu, menjelaskan, mensosialisasikan apa itu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan siapa penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang disebut penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu. Baik, kami juga mengundang pendengar ya, apabila ingin berkomentar juga bisa melalui telepon di 0215869000 atau WhatsApp dan juga SMS ya di 0811806543. Pak Syamsul, ada komentar saya bacakan dari Pak Triyono. Ya. Mengucapkan selamat Hari Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saatnya semua pihak saling menghormati kepercayaan orang lain dan memahami perbedaan. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Roy. Apakah masyarakat adat juga akan dibina? Apakah ini bisa menjadi pelindung bagi kepercayaan masyarakat adat? Tapi dalam bentuk seperti apa ya konkretnya? Terutama masyarakat yang rentan mendapatkan diskriminasi. Apakah ada semacam pengawas, terutama untuk di daerah-daerah? Pertanyaan seperti itu ya Pak Syamsul. Kemudian satu lagi dari Pak Toto. Bagaimana posisi para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan dengan 6 agama resmi? Tadi sudah terjawab ya di awal oleh Pak Syamsul. Mungkin 2 pertanyaan bisa ditanggapi Pak Syamsul. Baik, untuk Pak Triyono, terima kasih atas ucapannya. Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, di mana ini momentum penting gitu ya untuk keragaman. Tidak hanya keragaman budaya, namun keragaman dalam keyakinan. Dan tentunya memang sewajarnya gitu ya, penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini perlu ditetapkan hari kepercayaan, karena mereka ini ada sebelum Indonesia merdeka. Mereka ada sebelum 6 agama itu masuk ke pulau-pulau di seluruh Indonesia, dan tentunya berkaitan dengan masyarakat adat. Nah, ini yang berkaitan dengan masyarakat adat di era masa lalu ya, sebagian besar masyarakat adat ini penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, di mana saat ini ada beberapa yang berbasis masyarakat adat. Misalnya di wilayah NTT itu banyak organisasi, bisa misalnya penghayat atau penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Rela Wulan Panaikan, Rela Wulan Watu Tanah, dan juga Dinitiu gitu ya, dan Marapu. Nah, ini untuk wilayah Sumba Timur, dan juga di wilayah-wilayah lainnya gitu ya, di wilayah Maluku, Sulawesi Barat, Mapurondo gitu ya, dan di wilayah Sumatera Utara dan Papua. Nah, dengan banyak ragam istilah gitu ya. Di wilayah Sulawesi Utara misalnya penganut adat Musi gitu ya, penganut kepercayaan adat Musi. Nah, itu mereka yang berakar dari keyakinan dari masyarakat adat di sana. Nah, dalam rangka upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, Kementerian Kebudayaan melalui regulasi Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, nah ini melakukan upaya-upaya pelindungan. Nah, salah satunya kami ada program fasilitasi gitu ya, penguatan lembaga adat, dan juga pemuda adat, dan juga perempuan adat. Nah, ini mendorong eksistensi dari masyarakat adat, tidak hanya dari penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, namun semua masyarakat adat yang ada di NKRI, di mana jumlah yang kami data saat ini sebanyak 3.292 masyarakat adat. Dan untuk yang sudah diakui oleh pemerintah dalam arti dalam keputusan Bupati atau SK Bupati,
peraturan bupati dan juga peraturan daerah. Nah, ini kurang lebih mencapai 700-an. Nah, kami mendorong bermitra dengan Kementerian Dalam Negeri gitu untuk percepatan pengakuan masyarakat adat. Dengan adanya pengakuan masyarakat adat ini otomatis kewilayahan adat dan tentunya 10 OPK yang dimiliki masyarakat adat ini yang perlu mendapatkan pelindungan. Di antaranya tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, dan juga bahasa ini yang menjadi perhatian kami juga, seni gitu, dan permainan rakyat, olahraga tradisional. Dari 10 objek pemajuan kebudayaan itu dimiliki oleh masyarakat adat, termasuk kebudayaan spiritualitas. Nah, ini budaya spiritual, di mana ini dimiliki hampir semua di masyarakat adat. Dan tentunya kami memiliki data atau lumbung data gitu ya, yang sifatnya tidak atau belum terbuka gitu, karena kami ada hal-hal yang terbuka, ada hal-hal yang tertutup gitu. Kami melalui Sidakerta nanti di level kementerian saat dibuka nanti, yaitu melalui data pokok pemajuan kebudayaan atau Dapobud seperti itu. Nah, itu semua masyarakat bisa mengakses berapa sih masyarakat adat yang ada, berapa sih penganut kepercayaan organisasinya yang aktif gitu, mana yang dari masyarakat adat, dan juga mana-mana yang memang penghayat yang berasal dari Pulau Jawa. Seperti itu langkah-langkah konkret dari Kementerian Kebudayaan. Baik. Mungkin terakhir Pak Syamsul sebagai penutup ya, closing statement kita pada kali ini, apa Pak nantinya harapan Bapak sendiri setelah Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini berjalan ya, dan perubahan seperti apa sih yang ingin dilihat ya mungkin dalam jangka panjang ya 5 atau 10 tahun ke depan, mungkin sebagai closing statement Pak Syamsul. Ya, terima kasih. Kementerian Kebudayaan hadir untuk penghayat kepercayaan atau penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan juga masyarakat adat. Dengan penetapan Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini, harapan ke depan adalah menjadi tonggak penting dalam memperkuat pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan kebudayaan nasional tentunya yang lebih inklusif dan berkelanjutan sehingga bermanfaat bagi bangsa dan negara serta memperkokoh persatuan dan kesatuan. Dan tentunya untuk masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kami ucapkan selamat Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan kiranya untuk tahun ini dan tahun mendatang silakan untuk lebih meningkatkan eksistensi dan inovasi dari penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bisa menunjukkan jati dirinya, tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Dan tentunya berkaitan dengan administrasi kependudukan, akses sudah terbuka oleh Kementerian Dalam Negeri, silakan diakses karena hal ini menjadi hak prerogatif dari para penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Syamsul telah meluangkan waktunya berbincang dengan El Sinta Pak di sela-sela kegiatannya. Selamat siang Pak Syamsul, selamat memperingati Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, Rahayu Sagung Dumadi. Pendengar, demikian perbincangan kami bersama Direktur Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Dirjen Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi, Kementerian Kebudayaan RI, Syamsul Hadi.